Hai, apa kabar? Nama saya Nico Omeriongkere, VP Research and Analysis dari PT Valbury Asia Futures. Welcome to Valbury News. Hari ini saya ingin menyampaikan laporan research terbaru kami mengenai Is Gold Turning, di mana kita akan melihat bersama-sama apakah harga emas telah mencapai titik terendahnya dan akan berbalik arah atau tidak. Oke, belakangan ini banyak orang menanyakan mengenai emas, jadi saya memutuskan untuk membahas topik ini aja karena memang saya melihat juga secara teknikal ini ada pergerakan yang sangat-sangat menarik dan nanti juga saya akan menunjukkan beberapa chart yang memperlihatkan bahwa mungkin saja gold is turning, atau dengan kata lain kita akan coba menjawab pertanyaan apakah bears ya atau penjual yang selama ini memang sangat kuat. Kita melihat 4 tahun belakangan ini mereka menekan harga emas terus, apakah mereka akan tertahan bearsnya dan kita kembali melanjutkan bull market ya yang sempat terputus selama 4 tahun terakhir ini. Jadi nanti juga saya akan coba menunjukkan di beberapa chartnya apakah memang low-nya tercapai atau tidak. Nah, secara fundamental kita melihat pertama bahwa demand-nya itu akan emas itu sangat tinggi, terutama di negara-negara Asia seperti kita tahu bersama, China, India, tetapi juga Rusia dan Turki banyak sekali memborong emasnya. Bahkan kita melihat 7 bulan pertama ini mereka sudah membeli 2.100 ton emas. Sementara produksi itu sendiri selama setahun hanya 2.800 ton. Jadi bisa saja bahwa tahun ini mereka menyerap lebih banyak ketimbang produksi globalnya. Dan kita melihat juga di sini garis putih atau abu-abu warnanya, kita bisa melihat di sini adalah produksi globalnya. Sementara batang-batang di sini yang berwarna adalah demand-nya, baik itu dari China, India, Rusia, dan Turki. Dan kita melihat bahwa demand-nya atau permintaannya seringkali melebihi persediaan yang ada selama sebulan. Jadi oleh karena itu juga saya mengatakan bahwa nanti ke depannya bisa terjadi supply crunch yang besar sekali, di mana supply sama sekali tidak bisa menyimbangi permintaannya. Oleh karena itu juga saya perkirakan ke depannya, beberapa tahun ke depannya, harga emas itu akan melonjak ketika permintaannya jauh melebihi persediaannya. Nah, lalu kita melihat juga di Amerika Serikat permintaan akan gold eagles atau koin yang dinamakan eagle. Nah, itu besar sekali. Bahkan dalam kuartal ketiga tahun ini kita melihat jauh melebihi permintaan di bulan-bulan sebelumnya, baik itu kuartal pertama maupun kuartal kedua. Dan bahkan kita melihat permintaan pada tahun 2014 saja hanya 524.500 troy ounce. Jadi kita melihat juga ini hampir dalam satu kuartal sama permintaannya dengan 2014 saja. So ini juga menunjukkan baik itu di negara Asia maupun di negara-negara barat juga permintaan akan emas itu sangat-sangat tinggi. Nah, lalu kita melihat juga secara sentiment wise, ini orang sangat-sangat pesimis terhadap emas, terutama itu hedge fund managers. Nah, ini juga ada ungkapannya, many managers love them at the highs and hate them at the lows. Artinya, ketika harga itu melonjak tinggi, semua orang ingin memiliki emas. Namun sebaliknya kalau misalnya harganya turun, mereka menjualnya habis-habisan. Dan kita melihat juga lembah-lembah di sini yang menunjukkan short positions itu juga berbarengan dengan harga yang mencapai low-nya. Itu setiap kali terjadi di sini dengan garis-garis terputus hijau kita melihat. Ya, dan ketika mereka punya banyak long positions, justru harga emas mencapai titik-titik tertingginya. Ya, nah sekarang kemarin kita melihat untuk pertama kali ini sebuah rekor jumlah short positions itu paling tinggi dalam sejarah ya, ketika harga emas kemarin mencapai harga di 1070-an. Jadi dengan kata lain kita melihat bahwa hedge funds pada saat ini sangat-sangat pesimis
terhadap prospek emas ke depannya, namun itu kita sendiri harus menginterpretasi sebagai tanda-tanda bahwa mungkin saja low-nya telah tercapai dan orang yang mau menjual telah menjual emasnya. Nah, lalu ini juga kita melihat bahwa ini rekor lagi, ya, bahwa jumlah ounces itu dalam bentuk kertas itu jauh melebihi jumlah ounces yang tersedia untuk diserahkan dalam bentuk fisiknya. Bahkan kemarin kita melihat untuk setiap 1 ounce emas yang tersedia untuk diserahkan dalam bentuk fisik itu ada 252 ounces dalam bentuk kertas. Nah, ini kita perlu mengingat juga bahwa harga emas dibentuk di pasar kertas dan bukan di pasar fisik. Oleh karena itu, seringkali ada diskrepansi yang besar sekali di antara permintaan yang melonjak secara fisik seperti tadi kita melihat baik di Asia maupun negara barat dan juga harga di pasar itu sendiri. Namun, ini tidak mungkin sustainable, tidak mungkin bisa dipertahankan jumlah kontrak secara kertas itu yang jauh melebihi jumlah emas dalam bentuk fisiknya. Dan akhirnya mungkin akan terjadi short squeeze di mana posisi-posisi short akan di squeeze atau diperas, ya mungkin bahasa Indonesianya, dan mereka harus menutupinya posisi-posisi short itu dengan posisi beli. Oleh karena itu juga ada kemungkinan bahwa harga emas itu akan melonjak naik dalam beberapa hari ke depannya karena begitu banyak posisi short yang perlu ditutupin. Nah, lalu kita melihat secara teknikal, ini menarik sekali chart pertama di mana kita melihat ketika harga emas itu melonjak pada tahun 2011 dan mencapai high-nya pada bulan September, semua orang mengatakan bahwa harga emas itu akan menuju ke harga 2.000 US dollar per troy ounce. Nah, ternyata tidak terjadi dan hanya mencapai sekitar 1.920-an, di mana semua bulls di sini terperangkap. Kita suka menyebutnya bull trap. Nah, sekarang sebaliknya ketika harga emas itu turun selama 4 tahun terakhirnya, semua orang mengatakan bahwa harga akan menuju ke 1.000. Dan saya pun sebelumnya pernah menunjukkan bahwa supportnya yang sangat kuat itu terletak di antara 950 hingga 1030. Tetapi bisa jadi karena semua mengharapkan harga akan ke 1.000 justru tidak terjadi. Dan harga emas pelan-pelan akan naiknya. Nanti ada beberapa chart lagi yang akan menunjukkan bahwa mungkin saja low-nya sudah tercapai. Nah, kalau kita melihat jangka pendek sekarang, kita melihat bahwa ada semacam pola yang sangat menarik yang dinamakan symmetrical triangle atau segitiga yang simetris, di mana high-nya lebih rendah dan low-nya lebih tinggi. Dan oleh karena itu kita melihat pada akhirnya sebelum mencapai apex atau ujungnya dari segitiga ini, biasanya dia akan break out, bisa ke bawah, bisa ke atas. Tapi kita melihat pada saat kita bicara, harga emas sudah break out ke atasnya dan bahkan kemarin mencapai 1.190. Oleh karena itu, kemungkinan kita melihat bahwa harga akan melaju naik dan target dari segitiga ini adalah kalau kita narik ke atasnya 1.237. Dari perhatikan angka ini, dia kemungkinan harganya akan mencapai angka tersebut, 1.237. Nah, lalu kita melihat juga secara Elliott Wave, ini juga menunjukkan bahwa kemungkinan kita akan berlanjut naik berada di dalam wave 3 dari 3, di mana low-nya yang sebelumnya tercapai di bulan Juli di sekitar 1.070-an, kita naik mencapai wave 1, lalu dia turun dalam wave 2, dan sekarang dia naik dalam wave 3 yang terdiri dari wave 1, 2, 3, 4, 5. Dan sekarang kita melihat sudah selesai 1, 2, sekarang kita 3 dan nanti akan 4, 5 mencapai wave 3. Nanti dia akan turun A, B, C dalam wave 4. Dan nanti sekali lagi naik 1, 2, 3, 4, 5 dalam wave 5. Dan mungkin mencapai sekitar target tadi di sekitar 1.230 hingga 1.250 ya. Nah, ini juga very interesting menurut saya, di mana
ada kemungkinan ke depannya akan tercapai inverted head and shoulders atau pola kepala dan bahu-bahu yang terbalik. Di mana kita melihat ini left shoulder atau bahu kiri, ini adalah head atau kepala, dan ini adalah right shoulder atau bahu kanan. Nah, kita melihat kalau dia sekarang misalnya naik sampai katakanlah 1230 hingga 1250, lalu dia nanti turun ya pada akhir tahun ini. Biasanya kalau kita melihat bulan Desember harga emas suka mencapai suatu low-nya, dan nanti bulan Januari dia kembali naik untuk menyambut Chinese New Year di China. Jadi kita melihat kalau misalnya katakanlah dia naik sampai target tadi, lalu dia turun sampai sekitar 1150 hingga 1180, dan lalu dia naik lagi, kemungkinan besar boleh kita katakan bahwa low atau level terendahnya di pasar emas telah tercapai. Jadi kita mulai makin antusias, bukan euforia, kita masih sangat rasional menyikapi pergerakan harga sekarang, tetapi kalau kita melihat pola-pola pada saat ini, boleh ada harapan bahwa sekali lagi low-nya akan tercapai. Nah, lalu kita melihat juga, apakah sejarah akan mengulang diri? Saya pernah memperlihatkan chart ini, memang chartnya beda, tetapi konstelasinya sama, di mana kita melihat pada tahun 1970-an, bull market di pasar emas sebelumnya, kita melihat hampir mirip sekali dengan bull market sekarang, di mana waktu itu harga emas meningkat dari 35 per troy ounce pada tahun 1971 hingga mencapai 197,50 pada tahun 1974. Nah, kalau kita melihat sekarang pun harga emas naik dari sekitar 350 sampai 1920-an, atau sekitar 10 kali lipat harganya dibandingkan 1970-an. Lalu ketika mencapai high-nya di sekitar 200 per troy ounce, dia turun sekitar 50% sampai 103 per troy ounce. Dan sekarang pun kita melihat kemarin dia mencapai 1070-an atau sekitar 10 kali lipat juga dari harga sebelumnya di tahun 1970-an. Dan ketika mencapai low-nya di sini di tahun 1976, semua orang mengatakan, oh, harga emas akan berlanjut turun. Bahkan Citibank pada saat itu bikin prediksi harga emas akan turun lebih jauh dan terpuruk sampai 60. Tapi ternyata tidak terjadi. Kita melihat dia berhenti di 103 per troy ounce dan lalu melonjak dan mencapai lebih dari 850 per troy ounce. Jadi atau sekitar naik 8 kali. Nah, kalau sekarang misalnya kita tarik harganya dari titik terendahnya di sini di sekitar 1070-an kemarin sampai 8 kali, berarti kita akan mencapai sekitar juga 8 ribuannya. Apakah itu mungkin? Anda kata sekarang? Saya katakan yes, sangat-sangat mungkin, dan kemungkinan besar kita akan melihat beberapa tahun ke depannya harga 8.000 per troy ounce-nya. Tentunya itu tidak akan terjadi besok lusa, tetapi akan terjadi mungkin sekitar 5 hingga 8 tahun ke depannya. So, kita memang punya harapan yang sangat tinggi bahwa harga emas memang akan melonjak ya beberapa tahun ke depannya. Nah, ini juga alasan yang utama kenapa saya pikir 8.000 US dollar per troy ounce akan terjadi, karena pencetakan uang itu tidak ada hentinya. Dan kita melihat rata-rata kenaikan money supply atau peredaran uangnya di negara-negara maju itu di atas 20% ya, bahkan di Amerika, di Swiss, dan di Inggris. Dan sekarang kita melihat juga Jepang, Eropa, dan juga China menyusul. Memang mereka tertinggal, tetapi kita melihat sekarang ada QE di Eropa, ada juga QE di Jepang, dan China juga makin banyak membicarakan mau dilakukan QE juga. Oleh karena itu saya simpulkan mereka juga mungkin akan mencapai 10% lebih, bahkan mungkin 20% lebih seperti negara-negara di sini ya. Dan apakah mereka akan berhenti mencetak uang? Saya yakin tidak. Bahkan The Fed juga tahun depan mungkin kembali akan mencetak uang dalam bentuk QE4. Swiss juga mungkin akan menyusul, dan juga Inggris. So, semuanya akan mencetak uang secara terus-menerus karena utangnya sudah terlalu besar dan pertumbuhannya makin melambat. Kita melihat belakangan ini perlambatan ekonomi sangat jelas terlihat.
inflasi juga menjadi deflasi, baik itu di Eropa, Amerika, dan juga Jepang. Oleh karena itu, kesimpulan adalah bahwa mereka akan mencetak uang terus dibandingkan dengan misalnya emas yang cuma naik supply-nya 1,6%. Jadi sangat mudah untuk dimengerti kalau misalnya negara-negara maju itu mencetak uang terus dan emas itu cuma naik 1,6% dan ke depan diperkirakan mungkin lebih sedikit lagi karena banyak tambang emas kolaps kemarin ketika harga emas turun, kita bisa menyimpulkan dengan sangat mudah bahwa harga emas itu akan melonjak ke depannya. Nah, oleh karena itu juga kita melihat pada saat ini gold miners atau pertambangan emas itu melonjak, di mana gold mining index yang ditunjukkan di sini dengan GDX yang terdiri dari tambang emas terbesar di dunia, kita melihat kemarin dalam sebulan naik 19% ketimbang misalnya Standard & Poor's 500 atau indeks yang terdiri dari 500 perusahaan terbesar di Amerika Serikat hanya naik 2%. Jadi perbedaannya sangat-sangat mencolok ya, beda 17% ya. Dan saya juga perkirakan hedge funds yang sekarang banyak rugi-rugi karena saham turun, obligasi juga sangat-sangat fluktuatif. Kita melihat mereka akan berpindah secara rame-rame dan masuk ke gold stocks atau saham-saham pertambangan emas, di mana gold stocks ini akan menjadi momentum kelas yang baru, seperti misalnya tambang batu bara sebelumnya di Indonesia misalnya, nanti ke depannya akan pindah ke tambang emas, di mana akan melonjak naik ya. Dan saya sebelumnya juga pernah menampilkan saham ini tercetak di Bursa Saham Indonesia. Kalau Anda misalnya mau membelinya sangat mudah, kodenya PSAB ya, di mana kita melihat cash flow-nya sangat bagus. Separuh pertama tahun ini aja udah sekitar 700 miliar, operating profit margin sangat besar, hampir 40%, dan PE-nya juga masih relatif rendah ya. Jadi ini juga saham yang punya potensi yang luar biasa. Sekarang harganya sekitar 1.400-an, target saya adalah 10.000 beberapa tahun ke depannya. Dan terakhirnya kesimpulan adalah bahwa kemungkinan kita akan menuju ke parabolic phase seperti tadi kita melihat di chartnya, di mana harga emas itu akan makin melonjak beberapa tahun ke depannya. Mungkin telah dimulai bull market yang baru tahun ini 2015, autumn itu musim gugur di luar negeri, jadi boleh dikatakan September Oktober ini, dan itu bisa berlangsung sekitar 8 bahkan lebih lama dari itu ya. Terus sekali lagi, apakah bottom sudah in atau apakah kita sudah mencapai level terendahnya di pasar emas itu? Wah, kita melihat beberapa bulan ke depannya akan sangat jelas, saya pikir sampai akhir tahun ini, apakah dia bisa membentuk inverted head and shoulders dan bisa bertahan di atas low-nya. Jika itu memang iya terjadi, kita boleh memastikan yes, low-nya sudah tercapai dan kita akan menuju ke level-level yang jauh lebih tinggi. Jadi untuk merangkum kembali, kita melihat bahwa kemungkinan saja level terendahnya di pasar emas telah tercapai. Tapi kita harus menunggu dua hal terlebih dahulu. Kita harus melihat bahwa pola inverted head and shoulders atau pola kepala terbalik dan bahu-bahu itu telah tercapai atau tidak. Dan kedua juga, apabila misalnya low-nya di sekitar 1070-an bertahan, kita boleh memastikan bahwa low tercapai dan kita secara perlahan-lahan akan naik ke depannya. Sekian dari saya untuk saat ini. Sampai jumpa di video komentar berikutnya.